Maya melangkah perlahan di sepanjang jalan setapak yang dikelilingi oleh kebun bunga yang berwarna-warni. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah beban kesedihan yang menggelayuti hatinya membuatnya sulit untuk melangkah. Sejak kepergian suaminya, hidupnya terasa hampa. Dia merasa seolah-olah kehilangan bagian dari dirinya yang tidak akan pernah bisa kembali. Namun, hari itu, dia memutuskan untuk keluar dari rumah dan mencari sedikit ketenangan di alam. Kebun bunga itu adalah tempat favoritnya. Setiap kali dia berada di sana, aroma bunga yang segar dan warna-warni yang cerah seolah-olah mengingatkannya akan keindahan hidup. Dia duduk di bangku kayu yang terletak di tengah kebun, mengamati bunga-bunga yang bermekaran. Di antara suara burung yang berkicau dan angin sepau-sepau, Maya merasa sedikit tenang. Namun, kesedihan masih menyelimuti hatinya. Saat dia merenung, tiba-tiba dia mendengar suara gemerisik di belakangnya. Maya menoleh dan melihat seorang kakek tua sedang merawat tanaman di dekatnya. Kakek itu mengenakan topi jerami dan baju sederhana, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kerutan yang menunjukkan kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Dia tampak sangat fokus pada pekerjaannya, tetapi ketika dia merasakan tatapan Maya, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Selamat sore, Nona," sapa kakek itu dengan suara lembut. "Bunga-bunga ini sangat indah, bukan?" Maya tersenyum kembali, merasa sedikit terhibur oleh keramahan kakek itu. "Iya, sangat indah. Saya suka datang ke sini untuk melihat bunga-bunga ini." Kakek itu mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya. "Nama saya Pak Harjo. Saya tinggal di rumah tua di pinggir desa ini. Saya sudah merawat kebun ini selama bertahun-tahun. Setiap bunga memiliki cerita, dan saya suka mendengarkan cerita mereka." Maya merasa tertarik dengan cara Pak Harjo berbicara. Ada sesuatu yang menenangkan dalam suaranya, dan dia merasa seolah-olah dia bisa berbagi beban hatinya dengan kakek itu. "Saya Maya," katanya. "Saya baru saja pindah ke desa ini." "Ah, selamat datang di desa kami, Maya. Ini adalah tempat yang indah untuk menemukan ketenangan," jawab Pak Harjo sambil tersenyum. "Apa yang membawamu ke sini?" Maya terdiam sejenak, merasakan keraguan untuk membuka diri. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Pak Harjo yang membuatnya merasa aman. Saya baru saja kehilangan suami saya. Saya merasa kesepian dan ingin mencari tempat yang tenang untuk merenung." Pak Harjo mengangguk dengan penuh pengertian. Kehilangan adalah bagian dari hidup, dan kadang-kadang kita perlu waktu untuk merasakan kesedihan itu. Tetapi ingatlah, bunga-bunga ini juga tumbuh setelah musim dingin yang panjang. Mereka mengajarkan kita bahwa setelah kesedihan, akan ada keindahan yang baru. Maya terpesona oleh kata-kata kakek itu. Dia merasa seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami apa yang dia rasakan. "Terima kasih, Pak Harjo. Itu sangat berarti bagi saya." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Pak Harjo menceritakan tentang masa mudanya, bagaimana dia jatuh cinta dengan istrinya, dan bagaimana mereka bersama-sama membangun kebun ini. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Pak Harjo menggambarkan cinta dan kebahagiaan yang pernah mereka miliki. Seiring berjalannya waktu, matahari mulai terbenam, menciptakan langit yang berwarna oranye dan merah. Maya merasa hangat di dalam hatinya, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir. "Apakah Anda sering datang ke sini?" tanyanya. "Setiap hari," jawab Pak Harjo. "Kebun ini adalah bagian dari hidup saya. Saya merasa terhubung dengan alam dan semua makhluk hidup di sini." Maya tersenyum. "Saya ingin belajar lebih banyak tentang merawat bunga. Mungkin Anda bisa mengajari saya?" Dengan senang hati, Maya. "Setiap bunga memiliki cara perawatannya sendiri. Kita bisa mulai besok jika kamu mau," jawab Pak Harjo, matanya berbinar dengan semangat. Maya merasa bersemangat. Dia tidak hanya menemukan tempat yang indah, tetapi juga seseorang yang bisa dia ajak bicara. "Saya akan sangat senang," katanya. Setelah beberapa saat, mereka berpisah dengan janji untuk bertemu lagi keesokan harinya. Maya pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Dia merasa seolah-olah ada harapan baru dalam hidupnya, sesuatu yang bisa membawanya keluar dari kegelapan kesedihan. Keesokan harinya, Maya kembali ke kebun bunga dengan semangat baru. Dia melihat Pak Harjo sudah menunggu di sana, siap untuk mengajarinya tentang merawat tanaman.
Mereka mulai bekerja bersama, dan Maya merasa terhubung dengan alam dan dengan Pak Harjo. Setiap tawa dan cerita yang mereka bagi membuatnya merasa lebih hidup. Hari demi hari berlalu, dan pertemuan mereka menjadi rutinitas yang dinanti-nantikan. Maya mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Pak Harjo. Dia bukan hanya seorang kakek tua, tetapi juga seorang teman yang bijaksana dan penuh kasih. Dia merasa nyaman berbagi cerita dan perasaannya, dan Pak Harjo selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman setelah bekerja, Pak Harjo memberikan Maya sebuah bunga mawar yang indah. "Ini untukmu, sebagai tanda persahabatan kita," katanya dengan senyum hangat. Maya menerima bunga itu dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Pak Harjo. Ini sangat indah." Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Maya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka, tetapi keduanya ragu untuk mengungkapkan perasaan itu. Maya merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan merasakan hal ini lagi setelah kehilangan suaminya. Saat matahari terbenam, mereka berdua tahu bahwa pertemuan mereka adalah awal dari sesuatu yang baru. Meskipun ada perbedaan usia dan pengalaman, mereka merasakan ikatan yang kuat. Maya merasa bahwa hidupnya mulai menemukan makna baru, dan Pak Harjo menjadi bagian penting dari perjalanan itu. Dengan hati yang penuh harapan, Maya pulang ke rumah, memikirkan tentang pertemuan mereka yang akan datang. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menjelajahi apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan setiap pertemuan antara Maya dan Pak Harjo semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Kebun bunga yang dulunya hanya menjadi tempat pelarian bagi Maya kini telah menjadi saksi bisu dari tumbuhnya sebuah persahabatan yang indah. Setiap sore, mereka bertemu di sana, berbagi cerita, tawa, dan momen-momen berharga yang membuat hidup Maya terasa lebih berarti. Maya merasa beruntung bisa mengenal Pak Harjo. Kakek itu bukan hanya seorang teman, tetapi juga sosok yang memberikan kebijaksanaan dan pengertian yang dalam. Dia selalu tahu bagaimana cara membuat Maya merasa lebih baik, bahkan di saat-saat terkelamnya. Suatu sore, saat mereka sedang merawat bunga-bunga, Maya memutuskan untuk membuka diri lebih jauh. "Pak Harjo," katanya sambil menyiram tanaman, "apa yang membuat Anda tetap semangat di usia Anda yang sudah lanjut ini?" Pak Harjo berhenti sejenak, menatap Maya dengan tatapan penuh pengertian. "Maya, hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan keindahan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan mencintai. Saya menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti merawat kebun ini dan berbagi cerita dengan orang-orang yang saya cintai." Maya terdiam, merenungkan kata-kata kakek itu. Dia merasa terinspirasi. "Saya ingin belajar untuk melihat keindahan dalam hidup saya lagi. Sejak kehilangan suami saya merasa terjebak dalam kesedihan. Kesedihan adalah bagian dari hidup, tetapi kita tidak boleh membiarkannya menguasai kita. Cobalah untuk menemukan hal-hal yang membuatmu bahagia, meskipun itu kecil," jawab Pak Harjo dengan lembut. Maya mengangguk, merasakan semangat baru dalam dirinya. Dia mulai menyadari bahwa meskipun hidupnya telah berubah, masih ada banyak hal yang bisa dia syukuri. Dia merasa beruntung memiliki Pak Harjo di sampingnya, seseorang yang bisa membantunya melihat sisi positif dari kehidupan. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dalam. Mereka mulai berbagi lebih banyak tentang diri mereka. Maya menceritakan tentang masa kecilnya, tentang impian-impian yang pernah dia miliki, dan tentang bagaimana dia merasa kehilangan arah setelah suaminya pergi. Pak Harjo, di sisi lain, menceritakan tentang perjalanan hidupnya, tentang cinta sejatinya, dan bagaimana dia belajar untuk melanjutkan hidup setelah kehilangan. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Pak Harjo mengeluarkan sebuah buku tua dari tasnya. "Ini adalah buku puisi yang saya tulis ketika saya masih muda. Saya ingin membagikannya denganmu," katanya sambil tersenyum. Maya menerima buku itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia membuka halaman-halamannya dan mulai membaca puisi-puisi yang ditulis dengan penuh perasaan. Setiap kata seolah-olah menggambarkan perjalanan hidup Pak Harjo, penuh dengan cinta, kehilangan, dan harapan. Dia terpesona oleh keindahan kata-kata itu dan bagaimana Pak Harjo mampu mengekspresikan perasaannya dengan begitu mendalam. "Ini sangat indah, Pak Harjo. Anda memiliki bakat yang luar biasa," puji Maya, matanya berbinar.
Terima kasih, Maya. Menulis adalah cara saya untuk mengungkapkan perasaan saya. Saya berharap puisi-puisi ini bisa menginspirasi orang lain. Jawab Pak Harjo dengan rendah hati. Maya merasa terhubung dengan Pak Harjo lebih dari sebelumnya. Dia menyadari bahwa di balik sosok kakek yang bijaksana itu, terdapat seorang seniman yang penuh perasaan. Dia ingin mengenal lebih dalam tentang kehidupan Pak Harjo, dan bagaimana dia bisa menemukan kekuatan untuk terus melangkah meskipun telah mengalami banyak kehilangan. Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka di kebun bunga menjadi semakin istimewa. Mereka mulai merencanakan kegiatan bersama, seperti mengadakan piknik kecil di kebun atau mengunjungi tempat-tempat menarik di desa. Maya merasa hidupnya kembali berwarna, dan dia tidak lagi merasa kesepian. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di bawah pohon besar di kebun, Pak Harjo mengeluarkan sebuah keranjang kecil berisi makanan. Saya membawa beberapa makanan ringan. Mari kita nikmati bersama, katanya sambil tersenyum. Maya merasa senang. Terima kasih, Pak Harjo. Anda selalu tahu bagaimana cara membuat saya merasa istimewa. Mereka mulai menikmati makanan sambil berbincang-bincang. Maya merasa nyaman dan bahagia. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa merasakan kebahagiaan seperti ini lagi. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Harjo semakin dalam. Dia merasa terikat dengan kakek itu, bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa dia percayai. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna oranye dan merah yang indah. Maya menatap ke arah langit, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Pak Harjo, terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi saya. Saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Pak Harjo menatap Maya dengan penuh kasih. Saya juga merasa beruntung. Maya, kehadiranmu membawa kebahagiaan dalam hidupku. Kita saling melengkapi, dan itu adalah hal yang indah. Maya merasakan getaran di dalam hatinya. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Dia hanya bisa tersenyum dan menikmati momen itu. Mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka, tetapi keduanya ragu untuk mengungkapkannya. Hari-hari berikutnya, Maya dan Pak Harjo terus menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi desa, mengunjungi pasar, dan berbagi cerita dengan penduduk setempat. Maya merasa hidupnya semakin berwarna, dan dia tidak lagi merasa terjebak dalam kesedihan. Dia menemukan kembali kebahagiaan yang telah lama hilang. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan di tepi sungai, Pak Harjo berhenti dan menatap Maya. Maya, ada sesuatu yang ingin saya katakan, katanya dengan serius. Maya merasakan jantungnya berdebar. Apa itu, Pak Harjo? Saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai hubungan kita. Kamu telah membawa kebahagiaan dalam hidupku, dan saya merasa terhubung denganmu lebih dari yang saya duga. Ungkap Pak Harjo, suaranya lembut tetapi penuh perasaan. Maya terdiam, merasakan getaran di dalam hatinya. Dia ingin mengungkapkan perasaannya juga, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Saya juga merasakan hal yang sama, Pak Harjo. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Maya tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Namun, keduanya masih ragu untuk melangkah lebih jauh. Mereka tahu bahwa perbedaan usia dan pengalaman hidup bisa menjadi penghalang, tetapi di dalam hati mereka, ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Saat matahari terbenam, mereka melanjutkan perjalanan mereka, berjalan berdampingan di tepi sungai. Maya merasa bahwa hidupnya telah berubah, dan dia siap untuk menjelajahi apa yang akan datang. Dia tahu bahwa pertemuan mereka adalah awal dari sebuah perjalanan yang indah, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawa mereka. Maya dan Pak Harjo melanjutkan rutinitas mereka di kebun bunga, tetapi ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Setiap pertemuan dipenuhi dengan ketegangan yang manis, sebuah perasaan yang tumbuh di antara mereka, tetapi keduanya masih ragu untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Maya merasa hatinya berdebar setiap kali dia melihat Pak Harjo, dan dia tahu bahwa perasaannya semakin dalam. Namun, dia juga merasa bingung dan takut akan konsekuensi dari perasaan itu. Suatu sore, saat mereka sedang merawat bunga-bunga, Pak Harjo tiba-tiba berhenti dan menatap Maya dengan serius. Maya, saya ingin kita berbicara tentang sesuatu yang penting, katanya, suaranya lembut tetapi tegas.
Maya merasakan jantungnya berdebar. Tentu, Pak Harjo. Apa yang ingin Anda bicarakan? Sejak kita bertemu, saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saya tidak bisa mengabaikannya. Saya tahu kita memiliki perbedaan usia yang besar, tetapi saya merasa terhubung denganmu dengan cara yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Ungkap Pak Harjo, matanya menatap dalam-dalam ke arah Maya. Maya terdiam, merasakan getaran di dalam hatinya. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Saya juga merasakan hal yang sama, Pak Harjo. Anda telah membawa kebahagiaan dalam hidup saya, dan saya merasa hidup saya kembali berwarna sejak kita bertemu. Pak Harjo tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Saya khawatir tentang perbedaan usia kita. Saya tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman atau terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang. Maya menggelengkan kepala. Saya tidak merasa terjebak, Pak Harjo. Saya merasa bebas dan bahagia saat bersama Anda. Anda telah mengajarkan saya banyak hal tentang hidup, dan saya menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Maya tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Namun, keduanya masih ragu untuk melangkah lebih jauh. Mereka tahu bahwa perbedaan usia dan pengalaman hidup bisa menjadi penghalang, tetapi di dalam hati mereka, ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Hari-hari berlalu, dan perasaan di antara mereka semakin kuat. Mereka terus menghabiskan waktu bersama, tetapi ada saat-saat di mana Maya merasa cemas. Dia tidak ingin kehilangan Pak Harjo, tetapi dia juga tidak ingin terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman di bawah sinar bulan, Maya memutuskan untuk berbicara. Pak Harjo, saya ingin kita jujur satu sama lain. Saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita, tetapi saya juga merasa bingung. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Tanyanya, suaranya bergetar. Pak Harjo menatap Maya dengan penuh perhatian. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan mencintai satu sama lain, tetapi saya juga tidak ingin kamu merasa tertekan. Saya ingin kamu bahagia. Dan jika itu berarti kita harus menjaga jarak, saya akan menghormatinya. Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Pak Harjo. Saya tidak ingin menjaga jarak, Pak Harjo. Saya ingin kita bisa bersama, tetapi saya juga ingin kita bisa saling memahami dan menghargai perasaan masing-masing. Pak Harjo mengangguk, dan mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Akhirnya, Pak Harjo berkata, Maya, saya ingin kita memberi diri kita kesempatan. Mari kita lihat kemana perasaan ini membawa kita. Kita tidak perlu terburu-buru, tetapi kita juga tidak perlu menolak apa yang kita rasakan. Maya merasa lega mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar. Saya setuju, Pak Harjo. Mari kita jalani ini bersama-sama, dengan hati yang terbuka. Malam itu, mereka berdua merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapi tantangan bersama. Maya merasa bahwa hidupnya telah berubah, dan dia siap untuk menjelajahi apa yang akan datang. Beberapa minggu kemudian, desa mengadakan festival tahunan yang meriah. Maya dan Pak Harjo memutuskan untuk pergi bersama. Suasana festival dipenuhi dengan tawa, musik, dan aroma makanan yang menggugah selera. Maya merasa bersemangat, dan dia tidak sabar untuk menghabiskan waktu bersama Pak Harjo di tengah keramaian. Saat mereka berjalan di antara kerumunan, Maya merasakan kebahagiaan yang tulus. Dia dan Pak Harjo berbagi tawa, mencoba berbagai makanan, dan menikmati pertunjukan seni yang diadakan di panggung. Maya merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Di tengah festival, mereka menemukan sebuah stan yang menawarkan foto bersama. Maya tersenyum lebar saat mereka berpose, dan Pak Harjo memeluknya dengan lembut. Saat foto diambil, Maya merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa momen ini akan menjadi kenangan yang indah. Setelah berkeliling, mereka menemukan tempat yang tenang di tepi sungai. Di sana, mereka duduk di bangku kayu, menikmati suasana malam yang damai. Bulan bersinar terang, menciptakan cahaya lembut di permukaan air. Maya menatap Pak Harjo, merasakan getaran di dalam hatinya. Pak Harjo, terima kasih telah membawa saya ke sini. Ini adalah malam yang sempurna. Katanya, suaranya lembut. Pak Harjo tersenyum,
matanya berbinar. Saya senang kamu menikmatinya. Maya, kamu layak mendapatkan kebahagiaan ini. Maya merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Pak Harjo adalah sosok yang istimewa dalam hidupnya. Saya merasa beruntung bisa mengenal Anda. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Pak Harjo menatap Maya dengan penuh kasih. Kamu juga telah mengubah hidupku. Maya, kehadiranmu membuatku merasa hidup kembali. Saya tidak pernah menyangka bisa merasakan cinta di usia saya yang sudah lanjut ini. Maya merasakan jantungnya berdebar. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Namun, dia tahu bahwa saatnya telah tiba. Pak Harjo, saya ingin kita bisa bersama. Saya tidak peduli dengan perbedaan usia kita. Saya ingin menjelajahi cinta ini bersama Anda. Pak Harjo terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya juga ingin itu. Maya, mari kita jalani ini dengan hati yang terbuka dan saling mendukung. Maya merasa lega dan bahagia. Mereka saling berpegangan tangan, merasakan kehangatan di antara mereka. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa mereka telah mengambil langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah. Malam itu, mereka kembali ke festival dengan semangat baru. Mereka menari di bawah bintang-bintang, merayakan cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Maya merasa hidupnya telah berubah, dan dia siap untuk menjelajahi apa yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain, menghadapi tantangan hidup bersama. Maya menemukan kembali kebahagiaan yang telah hilang, dan Pak Harjo merasa hidupnya kembali berwarna. Kebun bunga yang dulunya menjadi tempat pelarian kini menjadi simbol cinta mereka. Setiap bunga yang mekar mengingatkan mereka akan perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Mereka tahu bahwa cinta tidak mengenal usia, dan mereka siap untuk menjalani sisa hidup mereka dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Dengan hati yang penuh harapan, Maya dan Pak Harjo melangkah ke masa depan, siap untuk menjelajahi setiap momen indah yang akan datang. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah anugerah yang tak ternilai, dan mereka akan selalu menjaga dan merawatnya, seperti bunga-bunga yang mekar di kebun mereka.